Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi menjelang siang hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu secara online di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, agar kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Shalihin Abu Izzuddin yang tadi di sesi kan materi dengan demikian lengkap, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi saya ini cuma nambahin aja lah, karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Shalihin Abu Izzuddin tadi, Masya Allah, Tabarakallah, udah lengkap banget buat kita semuanya. Malah kalau ditambahin lagi jadi nggak lengkap. Kayak jari jemari kita ini kan 5 ya. Kalau 6 justru itu nggak lengkap gitu. Jadi mohon izin, mudah-mudahan Allah menuntun lisan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan dalam rangka wa tawassabil haq wa tawassabil shawab. Kita nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apapun yang saya sampaikan, lebih dulu saya tujukan untuk diri sendiri sebelum buat teman-teman yang menyimak ataupun yang mendengarkan. Karena yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Saya hanyalah seorang da'i, orang yang mengajak, orang yang menyuruh ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, ilmu ataupun dengan tutur kata yang baik. Dakwah itu bukan hanya orasi, bukan hanya ceramah. Dakwah itu seni menyelesaikan masalah. Dakwah itu kontribusi kita. Dakwah itu apa yang bisa kita berikan berupa karya dalam rangka menolong agama Allah, dalam rangka mengenalkan Allah. Itulah semuanya dakwah. Maka saya ini bukan ustaz, apalagi ulama. Maka mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian saya banyak sekali kekurangan. Mohon masukannya, mohon bimbingannya. Nanti mungkin Ustaz Shalihin Abu Izzuddin jika menyimak video kali ini, mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim ya secara online. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang disayang Allah, materi yang diamanahkan buat saya di kesempatan kali ini, perspektif Al-Quran dalam menyikapi problematika umat. Masya Allah, sebenarnya ini materi yang cukup berat barangkali ya. Memang hari ini kaum muslimin kekuatannya boleh dibilang sedang lemah, ada di fase itu. Kalau kita belajar dari sejarah, maka fase yang sedang kita alami ini nggak akan lama. Akan segera berganti dengan kejayaan, akan segera berganti dengan kemenangan kembali. Karena the story repeats itself. Sejarah itu akan selalu mengulangi dirinya sendiri.
Sebagaimana isi Al-Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Maka kita diminta oleh Allah untuk banyak-banyak belajar dari sejarah, karena sejarah bukan hanya kisah masa lalu yang nggak perlu kita pelajari karena udah berlalu, nggak begitu. Sejarah itu bukan hanya berisi tentang nama tokoh, peristiwa, tahun kejadian, tempat kejadian, bukan hanya itu. Sejarah menjadi panduan, menjadi ibrah buat kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah orang terdahulu itu terdapat ibrah. Itu artinya menyeberang ya. Maka ibrah itu sebenarnya kita menyeberang ke masa lalu agar kita mengambil pelajaran dari sana. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah abadikan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dan kebanyakan adalah orang-orang yang berusia muda. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi kaumnya, ketika menghadapi ayahnya pembuat patung. Ibrahim muda alaihissalam yang menjadi simbol tauhid, tidak rela masyarakatnya menyembah berhala, melakukan kesyirikan. Maka dengan penuh keberanian Nabi Ibrahim muda menghancurkan berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri dengan kesadaran penuh, resiko tinggi, dan terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ke dalam api. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Jadi usia pemuda. Luar biasa teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri raja di negeri Mesir untuk melakukan perbuatan nista. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Lagi-lagi fata. Fata ini artinya pemuda, usia muda. Nanti Ashabul Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, itu juga jelas ya, 7 pemuda ya, yang menyelamatkan imannya menurut riwayat. Kemudian kalau kita lihat lagi Ashabul Ukhdud, itu usianya juga muda. Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi juga usianya muda. Jadi pemuda itu luar biasa. Kata Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54, pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Maka Islam ini sebenarnya tidak mengenal istilah remaja. Istilah remaja itu kan adanya dari Eropa, dari Barat gitu. Masa mencari jati diri, masa galau, masa transisi, quarter life crisis gitu ya. Crisis apa itu? Dalam Islam itu nggak ada teman-teman. Karena kalau kita belajar dari sejarah, bagaimana pemuda-pemuda dididik oleh manusia terbaik menjadi insan-insan yang luar biasa dengan panduan wahyu, dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini memprogram kehidupan. Sebagaimana salah seorang ulama, Profesor Dr. Syekh Munir Ghadban, hafizahullah ta'ala, beliau adalah pakar sirah nabawiyah, menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Quran Kaifa Yubarnijul Hayah. Bagaimana Quran itu memprogram kehidupan. Nah ternyata Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tema besar. 3 tema besar berdasarkan urutan turunnya, berdasarkan kurikulumnya. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi dari Al-Alaq, Al-Muddassir, Ad-Duha. Itu setelah beliau teliti, ternyata sampai surah ke-38, masuk ke 39, rasanya kok beda. Temanya berubah. Bukankah 38 adalah sepertiga dari 114? Betul ya? Jadi 38 surah, 38 surah, 38 surah, itu temanya beda-beda semuanya. Apa aja itu? Sepertiga yang pertama adalah islah an-nafs, tentang memperbaiki diri sendiri, atau islah al-fard, memperbaiki pribadi. Sebagaimana tadi Ustazuna Salihin Abu Izzuddin menyampaikan bahwa di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya, salah satu fungsi Al-Quran adalah Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus kepada suatu kaum yang buta huruf, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka. Jadi fungsi Quran itu adalah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa, memperbaiki diri sendiri. Itu dulu yang pertama.
Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, nata'allamnal iman qabla al-Qur'an. Itu rahasianya kenapa mereka bisa hebat dengan Quran, karena mereka lebih dulu mempelajari iman sebelum Quran. Loh, maksudnya gimana? Bukannya kalau mau tahu tentang iman adanya di Quran? Betul. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi berdakwah di Mekah sebelum hijrah adalah ayat-ayat tentang membangun keimanan, mengokohkan pondasi, menguatkan tauhid kepada Allah. Lamanya berapa lama? 13 tahun. Nanti di Madinah cuma 10 tahun. Lebih lama fase persiapan penanaman akidah, penguatan iman, penanaman tauhid daripada ayat-ayat perintah, larangan, syariat. Itu yang kebanyakan turunnya di Madinah, ternyata waktunya lebih singkat di Madinah, 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Itulah yang nggak boleh kita lewatin, teman-teman. Kalau kita mau mengulang kembali kejayaan, kemenangan sebagaimana umat-umat terdahulu, sebagaimana generasi-generasi terdahulu, generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi, para salafus saleh, yang mereka dapat gelar dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau bukan dari generasi terbaik, dari mana lagi kita akan belajar? Karena mereka udah terbukti berhasil dididik oleh manusia terbaik, dipandu dengan wahyu sehingga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dengan Al-Quran. Yang mungkin nggak akan kita temukan sebagai problematika sebagaimana yang terjadi di anak muda hari ini. Itu nggak terjadi. Kegalauan, mencari jati diri itu nggak ada di dalam Islam. Coba lihat di video intermezzo yang diputar oleh operator sama panitia, bagaimana Muhammad Al-Fatih usia muda membebaskan Konstantinopel. Usia 21 tahun. Kira-kira kalau kita usia 21 ngapain ya? Teman-teman udah nyampe belum usia itu? Saya juga nggak gitu-gitu amat, karena saya dan teman-teman kita adalah produk dari peradaban hari ini. Kita nggak jauh beda. Tapi mari kita berpikir, teman-teman. Mari kita mengkaji ulang apa yang kita tempuh, baik itu pendidikan, apapun hari ini yang kita terima gitu. Apakah sudah sesuai dengan Islam gitu? Kalau ada yang cacat, di sebelah mananya gitu. Kenapa hari ini kok kita jadi umat yang meninggalkan Quran sehingga kita ini lemah? Padahal Quran itu adalah sumber kemuliaan, Al-Quranul Karim. Begitu kita sering menyebutnya, Quran itu mulia. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Quran turun di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Kemudian Quran turun pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran turun di Mekah dan Madinah, tempat-tempat yang Allah muliakan di muka bumi. Kemudian Quran turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Bahkan ketika hari ini ada orang yang berusaha menghinanya, akan dihinakan oleh Allah. Kita belajar lagi dari sejarah bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis, mengabadikan kisah seseorang yang menghina syariat ini, seseorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis cuci tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak membiarkan orang yang menghina Nabi itu sebelum Allah busukkan tangan dia, baru dia kemudian mati. Tangannya membusuk itu karena menghina syariat taharah, mencuci tangan gitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dalam sejarah anjing aja nggak rela manusia terbaik dihina sampai mencabik-cabik sampai mati orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat hari ini ketika Presiden Prancis Macron menghina Rasulullah dengan karikatur naudzubillah min zalik itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Coba lihat hari ini dunia Islam bergejolak, diserukan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis, maka Prancis hari ini udah kewalahan. Gitu. Maka tinggal menunggu waktu aja teman-teman. Manusia mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya terbaik karena khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kalau kita pengen jadi ahlul Quran, pelajari kehidupan Nabi, amalkan sunnahnya. Karena itulah bentuk implementasi dari Al-Quran. Quran dan sunnah nggak bisa dipisahkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung.
budi pekerti luhur. Bahkan Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallah. Maka kalau kita hari ini pengen menjadi ahlul Quran sejati, yang pertama harus kita teladani adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita belajar dari generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana manusia terbaik mendidik generasi terbaik. As-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang kebanyakan usianya muda-muda. Tadi kan dalam Al-Quran banyak kisah para Nabi dan Rasul yang Allah potret dengan usia pemuda. Nah sekarang kita lihat bagaimana kualitas anak-anak muda di sekeliling Nabi. Teman-teman, ada beberapa data yang ingin saya sampaikan secara ringkas, tentu nggak detail ke teman-teman ya, untuk menumbuhkan semangat kita hari ini sebagai pemuda. Ketika anak-anak muda itu dididik oleh Rasulullah dengan Al-Quran, mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat luar biasa. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, itu 7 diantaranya usianya kepala 2. 7 diantaranya di bawah 30 tahun. 7 diantaranya di bawah 30 tahun, dan 5 diantaranya di bawah kepala 2, belasan tahun. Artinya lebih banyak anak-anak muda yang menerima dakwah Nabi daripada orang-orang tua. Orang-orang tua itu lebih sedikit yang mau beriman. Kan dedengkot musyrikin Quraisy seperti Walid bin Al-Mughirah, kemudian ada Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan senior-senior semuanya, orang-orang tua. Adapun anak-anak muda banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang nyampe jalurnya ke kita hari ini, 4 dari Mekah dan 3 dari Madinah. 4 dari Mekah, yang satunya itu asalnya dari Yaman, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, anak muda. Kemudian ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, juga usia muda. Ada Abdullah bin Umar, ayahnya aja Umar bin Khattab. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ini anak-anak muda semuanya. Nanti ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, anak kecil yang dititipkan oleh ibunya untuk melayani Nabi. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, ini yang dari Madinah ya. Ketujuh-tujuhnya semuanya adalah anak-anak muda. Luar biasa. Kok bisa sekeren itu, sehebat itu mereka? Karena dididik oleh manusia terbaik dengan Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat lagi sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang saya kagumi, teman-teman. Karena sosok yang ahlul Quran, orang yang paling mengerti Al-Quran di umat ini, orang yang paling faham ilmu tafsir. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran mana yang turun di siang hari, mana yang turun di malam hari, melainkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahuinya. Faktanya, dari data sejarah kita bisa belajar ya, Abdullah bin Abbas lahir ke dunia ketika Rasulullah usia 50 tahun. Itu artinya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas baru usia 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas, anak sekecil itu adalah orang yang ahlul Quran. Yang prestasinya ketika usia 16 tahun diutus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendebat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini golongan sesat di zaman Nabi. Mereka ibadahnya luar biasa. Mereka membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati, hanya di lisan saja. Hanya di lisan, tidak dipahami, apalagi sampai ke hati hingga menumbuhkan keimanan. Itulah orang-orang Khawarij, sehingga golongan sesat ini mereka mudah mengkafirkan para sahabat Nabi yang tidak sepemikiran dengan mereka, bahkan mereka nggak segan-segan untuk membunuh para sahabat Nabi yang mulia. Itulah golongan Khawarij yang sangat berbahaya ya. Karya seorang anak muda, Abdullah bin Abbas, diutus oleh Amirul Mukminin mendebat sekitar 6.000-an orang Khawarij, dan hasilnya mereka kalah, 1 lawan 6.000, lebih dari setengahnya kembali kepada iman, kepada tauhid yang benar. Karya anak muda yang luar biasa, yang ahlul Quran, dengan pemahaman, dengan keilmuan yang luar biasa. Kemana anak-anak muda kita hari ini? Bagaimana kualitasnya? Oke, mungkin kita bisa berdalih, itu kan dulu, mereka kan hidup sezaman dengan Nabi, langsung dibimbing oleh Rasul. Gitu. Tapi bukankah panduannya
masih ada sampai sekarang gitu. Kita bisa pelajari bagaimana kurikulum Rasulullah yang diterapkan kepada sahabat Nabi itu, yang kemudian diulang di berbagai daulah Islamiyah yang menghasilkan insan-insan yang luar biasa, yang menghasilkan karya-karya untuk peradaban yang luar biasa. Di daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, daulah Al-Qurtubah di Andalusia, kemudian yang terakhir Turki Utsmani. Lebih dari 13 abad, lebih dari 1.300 tahun, Islam yang memimpin bumi ini. Bukan seperti hari ini. Hari ini kan bukan kaum muslimin yang memimpin dunia, betul ya? Semenjak daulah Turki Utsmani ditutup oleh Mustafa Kamal, dia adalah seorang Yahudi dari Donama, maka peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Sadar nggak sadar nih, dari ujung kaki sampai ujung rambut nih, kebanyakan produk Yahudinya hari ini ya, teman-teman. Tapi jangan salah, ilmu-ilmu yang diterapkan hari ini, peradaban hari ini, teknologi hari ini, semuanya adalah hasil melanjutkan dari keilmuan ulama-ulama Islam. Loh, kok bisa begitu? Oh iya, karena ketika dulu orang-orang Barat, orang-orang Eropa berada di fase Dark Ages, dari abad ke-6 sampai abad 15, itu orang-orang Eropa sendiri yang mengakui ya, mereka berada di era kegelapan atau zaman kegelapan ya, Dark Ages, tapi tidak demikian yang terjadi di peradaban-peradaban Islam, di berbagai daulah Islam bumi ini yang pergilirkan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan peradaban, kemajuan di segala hal itu luar biasa. Kenapa? Karena masyarakat Islam itu dekat dengan Al-Quran. Para ulama yang ahlul Quran banyak sekali, bukan hanya ahli agama, tapi mereka juga ahli sains. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, kalau kita mau ngecek misalnya ya, hari ini kita terhubung dengan teknologi digital. Teknologi digital itu kan dasarnya dari apa coba? Dari algoritma ya, dari 1010. Nah, angka 0 itu ditemukan oleh ilmuwan Islam, seorang ulama yang ahlul Quran, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, pakar matematika yang juga menemukan aljabar. Aljabar itulah algoritma. Jadi coding dalam programming dari 1010 ya, mungkin anak-anak informatika lebih paham ya. Nah, angka 0 itu ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Sebelum angka 0 ditemukan, orang-orang Eropa menghitung dengan angka Romawi. Coba bayangin ribetnya kayak gimana. 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Ribet banget gitu. Tapi setelah angka 0 ditemukan, berkembang ilmu matematika, apalagi dengan teori aljabarnya yang hari ini masih kerap digunakan oleh teknologi hari ini, termasuk teknologi digital. Maka kalau bukan karya ulama Islam, nggak ada teknologi di peradaban hari ini. Kita terhubung dengan kamera. Siapa yang menemukan kamera? Siapa yang meneliti tentang pembiasan di fisika optik? Gitu. Namanya Ibnu Haytham, lagi-lagi ulama Islam yang ahlul Quran. Ibnu Haytham juga merupakan orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina. Gitu. Lagi-lagi ilmuwan Islam. Ini baru dua hal yang terdekat. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi misalnya di bidang otomotif, dunia permesinan, bahkan mesin sekecil jam tangan ini itu diilhami oleh ilmunya ulama Islam. Al-Jazari, orang pertama yang menemukan roda bergerigi, mekanika benda putar, ya, bagaimana merekayasa kecepatan sudut, kecepatan permukaan gitu sehingga menghasilkan sistem yang luar biasa, pembuatan jam, sepeda, bahkan sampai teknologi motor, teknologi otomotif sampai hari ini itu semuanya dasarnya adalah ilmu dari ulama Islam. Apalagi di bidang kedokteran kita mengenal ada Ibnu Sina, ada Ibnu Nafis, ada Az-Zahrawi, orang pertama yang menemukan 200 jenis alat bedah. Lagi-lagi ulama Islam yang ahlul Quran. Kok bisa hebat-hebat begitu ya? Karyanya luar biasa, barokah sampai hari ini. Apa rahasianya? Karena mereka belajar Quran sebelum belajar apapun. Karena mereka belajar agama sebelum belajar apapun. Itulah kurikulum Islam. Al-iman qabla al-Quran. Sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Dengan kurikulum itulah melahirkan pribadi-pribadi yang hebat luar biasa. Dulu lembaga pendidikan di Daulah Islamiyah itu cuma 2, teman-teman. Kutab untuk pendidikan dasar dan madrasah, pendidikan lanjutan. Masing-masing 7 tahun, 7 tahun. Nah, lulusan madrasah itu mungkin jauh lebih baik dari lulusan S1 kampus kita hari ini. Kenapa? Karena orang-orang dulu dididik untuk ahli, untuk menjadi pakar bukan hanya di satu bidang. Multidisiplin ilmu, generalis. Gelar tertingginya adalah al-allamah, ketika menguasai banyak hal.
paham agama, paham Quran, paham tafsir, paham hadis, paham syariat, paham halal haram. Baru mereka kemudian mengkaji matematika, fisika, kimia, biologi itu di satu orang. Dan semuanya pakar, semuanya ahli. Bukan seperti kita hari ini, kita belajar berbagai mata pelajaran di bangku SD, SMP, SMA, kemudian ketika kuliah menguap begitu aja ilmu-ilmu terdahulu yang kita gunakan hanya yang sesuai dengan jurusan kampus kita hari ini. Nggak seperti itu yang terjadi di zaman Islam memimpin bumi ini, zaman keemasan Islam. Ilmu itu barokahnya luar biasa. Setiap ilmu itu memang benar-benar diaplikasikan, benar-benar digunakan. Seorang ulama yang menulis kitab di malam hari, dipikirkan bagaimana asap hitam dari lentera yang tadinya negatif mengotori langit-langit rumah, itu dibikin sistem dengan ilmu fisika, dengan ilmu matematika, dengan ilmu kimia, sehingga asap itu dikumpulkan, ya, diubah menjadi tinta untuk menulis kitab. Efisiensi, tidak merusak bumi, tidak merusak lingkungan. Itulah ilmu ulama Islam dulu. Makanya kita perlu belajar dari sejarah agar kita tidak silau dengan apa yang diraih oleh peradaban hari ini yang cenderung lebih banyak merusak, teman-teman. Ilmu hari ini udah nyuri ilmunya orang Islam, ya, kemudian digunakan untuk merusak lagi. Bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa kan mereka bangsa-bangsa penjajah. Mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin, mereka keruk kekayaan-kekayaan dari seluruh dunia, terutama dari negeri-negeri orang Islam, untuk membangun peradaban mereka. Apa hebatnya, teman-teman? Padahal mereka mencuri ilmunya orang Islam dulu. Kalau kita mau jujur ya, coba lihat. Orang Eropa kan mandi aja nggak kenal mereka. Mandi aja nggak tahu. Siapa yang mengembangkan teknologi parfum kalau bukan kaum muslimin dengan destilasi kimianya gitu. Ada pakar kimia Jabir bin Hayyan dalam Islam. Orang pertama yang meneliti bahwa isotop ferum, unsur besi itu yang stabil adalah nomor 57. Bukankah surah Al-Hadid, surah ke-57, wa anzalnal hadid. Allah yang menurunkan besi. Jadi pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan yang hebat itu luar biasa dalam Islam. Kemudian teknologi sabun. Kalau di Spanyol hari ini ekonomi mereka bisa bertahan dengan pertanian zaitun, itu kaum muslimin dulu yang bawa ke sana. Ilmu pertanian kaum muslimin di abad 9, kitabnya masih ada sampai hari ini. Kata seorang lulusan terbaik dari IPB, ternyata kitab ulama tentang pertanian di abad ke-9 itu jauh lebih baik daripada kuliah di IPB 4 tahun. Itu yang ngomong lulusan terbaik, orang yang kumlot gitu, dari IPB gitu. Maka luar biasa, teman-teman. Kita udah terlanjur jauh dari kitab suci kita. Kita udah meninggalkan bahasa Arab. Kita udah meninggalkan sejarah kebesaran agama kita. Makanya kita hari ini belum bangkit. Kita hari ini belum terlihat kekuatannya kaum muslimin. Maka kita harus menumbuhkan kesadaran ini. Kita perlu belajar dari sejarah agar kita bisa mengulang kembali sejarah itu. Sejarah akan selalu berulang, teman-teman. Sebagaimana Rasulullah belajar dari sejarah. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW menerima kabar terbunuhnya Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Abu Jahal itu kan kunyah, nickname-nya, nama bekennya Abu Jahal, ya. Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal yang lebih familiar di telinga kita. Nah, berita kematian Abu Jahal itu nyampe kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Abu Jahal haza Fir'aun hazihil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ternyata Fir'aun itu berulang, setiap zaman ada aja Fir'aunnya. Itu contoh kecil bahwa sejarah itu berulang. Kemudian kalau kita melihat dulu, ketika Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan risalah, saat itu ada dua imperium besar, Romawi dari barat, Persia dari timur. Islam yang muncul dari tengah-tengah kedua imperium besar itu, dari gurun pasir Jazirah Arab yang tidak diperhitungkan, yang tidak ada hasil buminya, sehingga mereka merdeka dari penjajahan, tidak dijajah Romawi dan tidak dijajah Persia, karena lagi-lagi syahwat kekuasaan orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki tauhid kepada Allah, tidak akan jauh-jauh dari ambisi untuk menguasai dunia. Jazirah Arab itu bebas dari penjajahan, bebas dari imperium apapun, tidak mewarisi kekuasaan apapun. Nah, ketika Rasulullah diutus oleh Allah dari Mekah hijrah ke Madinah, membangun basis kekuatan di sana, muncullah kekuatan politik, muncullah kekuatan ekonomi dari sana yang kemudian mengalahkan imperium terbaik saat itu, ya, Persia dan Romawi. Persia lebih dulu gitu, tumbang gitu, dan kemudian baru Konstantinopel dibebaskan, ya, itu kan Romawi Timur yang oleh Muhammad Al-Fatih, yang itu ditanabu juga oleh Rasulullah, dan kemudian terwujud 800
tahun kemudian semenjak Rasulullah ucapkan ketika menyemangati para sahabatnya yang sedang menggali parit ketika perang Khandaq. Jadi sejarah itu akan selalu berulang, teman-teman. Sebagaimana hari ini misalnya umat sedang lemah, maka kita hari ini nggak jauh beda dengan ada di fase jahiliyah dulu sebelum Nabi diutus jadi rasul gitu. Siapa yang berpegang teguh kepada Alkitab, itulah yang selamat kalau zaman dulu. Maka kita hari ini siapa yang tetap memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, kita yang selamat gitu. Tapi ketika sistem memang sudah Islami, syariat Islam ditegakkan, mungkin lebih mudah kita dalam menjalankan ibadah, dalam mengupayakan ketaatan kepada Allah. Tapi ketika hari ini godaan di mana-mana, fitnah di mana-mana, maka kualitas iman yang luar biasa yang bisa bertahan di situasi yang seperti ini. Maka teman-teman semuanya ini sayang Allah, kalau kita mau mengembalikan kejayaan itu, jawabannya adalah Al-Quran. Yahudi dulu mereka kuat sebelum Rasulullah diutus. Bahkan di Madinah itu pasar yang kuat itu ya pasar Yahudi. Ekonomi Yahudi kuat. Tapi coba lihat, ketika Rasulullah membangun pasar Islam ya, pasar kaum muslimin, para sahabat Nabi yang sudah memiliki keimanan dalam waktu yang tidak instan ya, yang ditempa dalam waktu yang lama, kemudian baru Rasulullah membangun pasar. Makanya pentingnya ilmu, al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi segala sesuatu siapkan dulu ilmunya, nggak bisa instan, nggak bisa pragmatis gitu. Rasulullah menyiapkan dulu para sahabat, diilmui dulu para sahabat semuanya. Ketika ilmunya cukup, ketika imannya kuat, Rasulullah cukup berkata sederhana aja, haza suqukum, ini pasar kalian. Mulai hari ini pasar kalian. Maka yang tadinya masih belanja ke pasar Yahudi pindah tuh ke pasar Islam, tutup pasar Yahudi. Maka ketika kita hari ini sama ya, ketika kita mau membenahi ekonomi yang hari ini sangat mengkhawatirkan ya, dengan sistem ribawinya, dengan kapitalisnya yang terbukti tidak menghadirkan kesejahteraan ya, yang kaya makin kaya, yang kecil makin melarat gitu. Itulah ekonomi hari ini, bukan ekonomi Islam. Belum menerapkan syariat gitu. Kemudian sistem politik juga sama kan ya, belum politik Islam hari ini. Maka kalau kita mau membenahi dua hal ini, ada hal yang lebih mendasar yang harus kita benahi, yaitu pribadi-pribadi umat ini. Unsur terpenting dari peradaban adalah manusia. Maka memperbaiki manusia sama dengan memperbaiki peradaban ini. Harus dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana Profesor Dr. Syekh Munir Ghadban Hafizullah Ta'ala menyampaikan bahwa Quran itu terbagi menjadi 3 tema besar tadi ya. Sepertiga yang pertama adalah islah an-nafs, memperbaiki diri sendiri. Sepertiga yang kedua adalah islah al-mujtama, memperbaiki masyarakat. Dan sepertiga yang ketiga adalah islah ad-daulah, memperbaiki negara. Itu urutannya. Kalau kita perbaiki diri sendiri, memperbaiki pribadi, karena pribadi itu nanti akan berkeluarga, dari keluarga akan lahir keturunan, generasi penerus. Orang yang baik akan melahirkan generasi yang baik, karena orang tua yang saleh itu pasti yang menjadi qawwamah, yang menjadi pemimpin, yang menjadi guru, pendidik bagi anak-anaknya. Dari situlah nanti akan lahir generasi yang baik. Kumpulan keluarga-keluarga akan membentuk masyarakat, dan dari masyarakat itulah akan muncul pemimpin. Bukankah doa yang sering kita ulang-ulang teman-teman ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, penyenang mata kami, dan jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa kami ini adalah pemimpin. Jadi pemimpin dari keluarga, teman-teman. Maka kalau kita memperbaiki peradaban hari ini, urutannya adalah dari diri sendiri dulu, kemudian masyarakat, baru kemudian di level peradaban, di level negara. Kalau kita langsung jihad konstitusi hari ini, itu harus, maka tetap tidak akan pernah mencapai cita-cita yang ideal. Kita hari ini kalau memilih partai, yang paling sedikit madaratnya. Memilih pemimpin yang kita kenal track record-nya yang salih. Gitu. Tapi namanya masih berada di sistem yang belum sempurna, ya tetap aja tidak akan mencapai cita-cita yang ideal. Bagaimana mau menerapkan syariat Islam secara kafah? Gitu. Maka harus dimulai dari kita memperbaiki diri sendiri dulu, karena suatu saat kita ini akan mengisi ruang-ruang peradaban, kita akan berkeluarga, kita akan memiliki keturunan, dan kalau bukan di zaman kita, maka mudah-mudahan di anak kita atau bahkan cucu kita yang akan nanti mengembalikan kejayaan Islam. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah, Konstantinopel akan dibebaskan. Udah oleh Muhammad Al-Fatih. Roma akan dibebaskan. Belum hari ini. Maka pewaris Imperium Romawi yang sah hari ini adalah Amerika. Dari Barat. Kekuatan hari ini kan, hari ini ada Amerika atau bangsa-bangsa Eropa itu sebagai pewaris Imperium Romawi.
Kemudian kalau dari timur itu ada Syiah Iran, ada Chinese komunis, itu dari timur, pewaris imperium Persia. Maka ketika Islam akan Allah menangkan kembali di akhir zaman gitu, mengalahkan dua imperium besar itu sebagaimana dulu Rasulullah sudah membuktikannya. Cuma hari ini yang udah geliatnya kelihatan, kalau nggak Turki dengan Presiden Erdogannya hari ini kan luar biasa, yang menunjukkan aizzah kaum muslimin gitu, sangat tegas, sangat berani sebagai pemimpin Islam, mudah bagi mereka untuk bangkit. Kenapa? Karena mereka punya sejarah yang luar biasa. Dulu Islam pernah memimpin bumi 5 abad lamanya, Daulah Turki Utsmani. Maka mereka mudah mengembalikan kebangkitan kejayaan itu karena mereka punya sejarah yang luar biasa, situs-situsnya, masjid-masjidnya yang luar biasa bisa disaksikan di sana, maka mudah untuk mengembali kejayaan itu. Atau pilihan kedua adalah bangkitnya Islam di akhir zaman adalah kita ini, masyarakat Nusantara, orang-orang Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh ulama-ulama Palestina ketika berkunjung ke Indonesia. Bukankah dulu Baitul Maqdis, Al-Quds, ya Palestina itu kan dulu bukan milik kaum muslimin. Pertama dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang lahir di Mekah hijrah ke Madinah. Yang kedua, ketika kembali dikuasai oleh orang-orang Nasrani, oleh pasukan salib, kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang lahir di Irak, kemudian hijrah ke Suriah. Dua-duanya bukan orang Palestina itu sendiri. Hari ini masyarakat Gaza, masyarakat Palestina, mereka berjuang luar biasa, berjihad ya, mempertahankan tanah yang diberkahi, tanahnya para nabi, tanahnya para rasul di sana, luar biasa. Kita harus mendukung mereka dengan jiwa, dengan harta, atau minimal dengan doa kita. Tapi tetap yang akan memerdekakan Palestina di akhir zaman nanti, suatu saat tentunya ya, yang insya Allah nggak akan lama lagi, bukan orang Palestina itu sendiri. Maka besar kemungkinan adalah kita umat Islam Indonesia. Sebagaimana geliat kebangkitan udah terlihat ya teman-teman, tren hijrah di mana-mana, rumah tahfidz di mana-mana. Maka mudah-mudahan ini adalah indikasi bahwa Islam ini akan segera bangkit. Maka kita pantaskan diri teman-teman, ketika momentum itu datang, apakah kita menjadi pemain atau menjadi penonton? Maka belajar dari sejarah, karena sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri. Belajar dari sejarah bagaimana dulu Indonesia bisa merdeka dengan perjuangan para ulama dan santri. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu adalah ulama-ulama yang ahlul Quran, yang ahli ilmu. Jenderal Sudirman adalah seorang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Tidaklah Jenderal Sudirman melewati hari, melainkan pasti berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu sholat tahajud dengan pasukannya. Selalu menjaga sholat berjamaah bersama prajurit-prajuritnya. Itulah Jenderal Sudirman yang tidak pernah diceritakan di buku-buku sejarah kita. Seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Itulah Jenderal Sudirman. Maka kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini merdeka dengan saham terbesarnya adalah umat Islam, kaum muslimin. Dengan komando jihad, dengan pekikan takbir dari ulama kepada santrinya. Jihad kaum muslimin melawan penjajahan bangsa Eropa. Yang terakhir misalnya orang Belanda yang kita tahu cukup lama menjajah Nusantara, mereka adalah orang-orang Protestan. Jadi kaum muslimin inilah yang memiliki saham terbesar terhadap tegaknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sungguh ketertelauan ketika hari ini jihad dikambing hitamkan, kaum muslimin tersudutkan, terpojokkan, dituduh sebagai sumber terorisme, radikal, intoleran gitu. Padahal Islamlah agama yang mengajarkan kedamaian, sebagaimana katanya salam. Jangan ajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Dulu ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, masyarakat Konstantinopel lebih senang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, dipimpin oleh kaum muslimin daripada dipimpin oleh Raja Konstantin mereka. Kenapa? Karena Raja Konstantin ketika mereka kalah perang, mereka meminta bantuan dari Roma yang akidahnya berbeda. Roma itu Katolik, kalau Konstantin itu Protestan. Gitu. Mereka menggadaikan akidah hanya untuk syahwat kekuasaan. Sehingga masyarakatnya nggak rela. Tapi ketika dibebaskan oleh kaum muslimin, la ikraha fiddin, Islam tidak pernah memaksa. Sehingga dibebaskan, mau masuk Islam silakan, enggak juga silakan bebas beribadah. Rumah ibadah mereka tidak dirusak sama sekali. Dibiarkan. Maka mereka lebih senang dipimpin oleh kaum muslimin. Ketika dipimpin oleh non-muslim, rakyat dicekik dengan pajak yang luar biasa, sementara istana berpesta pora. Tidak demikian yang terjadi ketika kaum muslimin yang memimpin. Contoh misalnya zaman
Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin Islam dari Daulah Bani Umayyah, memimpin hanya dalam waktu 29 bulan. Tapi ternyata kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dirasakan oleh rakyatnya, bahkan hewan-hewan. Luar biasa, teman-teman. Gubernur khalifah mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal nggak tahu mau nyalurin harta zakat kaum muslimin kemana lagi. Itu saking luar biasanya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang dirasakan oleh orang-orang Islam di zaman itu yang wilayah kekuasaannya lebih dari 2/3 dunia. Coba bayangin. Hari ini misalnya kalau kita tahu Afrika banyak krisis kemanusiaannya, banyak terjadi kemiskinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, gubernurnya mengadu, nggak ada orang yang menjadi mustahik zakat. Mustahik zakat itu kan ada 8. Itu nggak ada orang yang berhak menerima zakat, sehingga Baitul Mal itu berlimpah harta luar biasa. Sampai-sampai diperintahin oleh Amirul Mukminin, coba kalian periksa, diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, kepada gubernurnya, coba cek anak muda yang belum nikah. Kasih modal, kasih mahar, kasih bekal untuk mereka menikah. Nikahkan semua yang jomblo-jomblo yang ada. Itu udah dilakukan, ternyata hartanya masih berlimpah. Harta Baitul Mal dari zakat kaum muslimin itu masih berlimpah ruah. Kemudian kalau gitu coba periksa lagi orang-orang yang punya hutang. Al-gharim ya. Orang-orang yang punya hutang, nggak apa-apa kalau dia punya aset, dia punya rumah, dia punya kendaraan ya. Kalau kita bahasa kita hari ini punya mobil, punya aset, tapi dia punya hutang, nggak apa-apa, lunasin hutangnya. Udah dilakukan juga, ternyata hartanya masih banyak. Sampai yang terakhir, beli gandum, beli biji-bijian, tebarkan di bukit-bukit, tebarkan di gunung-gunung agar dimakan oleh burung-burung, agar dimakan oleh hewan-hewan, agar kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan hewan pun merasakan luar biasanya kepemimpinan yang menegakkan syariat Islam oleh pemimpin yang ahlul Quran, yang sangat mengerti syariat ini, yang sangat paham agama, yang dekat dengan Al-Quran. Itulah teman-teman, bagaimana Quran ini menjadi sumber kesejahteraan, sumber kemuliaan, sumber kemenangan, sumber kejayaan. Masalahnya kan kita hari ini hidup jauh dari Quran. Makanya umat ini belum juga bangkit. Problematika umat hari ini adalah pertama, tidak bersatu. Jadi sumber keruntuhan, sumber kejatuhan selalu karena perpecahan. Jadi ketika bertikai karena perbedaan mazhab, karena perbedaan fikih, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, nah itulah sumber kejatuhan kaum muslimin. Maka kita perlu belajar dari keruntuhan Andalusia. Kemudian yang kedua adalah penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah sumber kejatuhan. Maka kalau kita ingin bangkit kembali, jauhi dua hal ini. Dan cara meraih ini adalah dengan kita lebih dekat dengan Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tentu ada kurikulumnya, teman-teman. Iman dulu sebelum Quran. Ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek. Iman itu sederhana, teman-teman. Tapi pengulangannya sering. Repetitionnya itu banyak. Itulah hakikat penanaman iman gitu. Kalau kita nanamin iman karena kecil, saya kan udah jadi ayah nih, udah jadi orang tua, maka harus sering-sering tapi dengan bahasa yang sederhana. Nah, kita bisa makan hari ini, siapa yang ngasih rezeki kita? Allah. Dia punya keinginan nggak kesampaian, belum diizinkan Allah gitu. Dikit-dikit gitu, kenalkan Allah, baik dengan Asmaul Husna ataupun dengan ilmu-ilmu parenting nabawiyah ya, yang tentunya ada ilmunya sendiri, teman-teman. Jadi iman sebelum Quran. Dahsyatnya kalau kita belajar iman dulu baru Quran, itu hasilnya akan luar biasa. Abdullah bin Mas'ud, orang yang sekali dengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah, surah Al-An'am yang panjangnya sekitar 1 juz, hanya sekali dengar langsung hafal. Itulah kekuatan iman. Iman ini akan melejitkan potensi luar biasa. Orang yang bisa sukses dengan Al-Quran, dengan tahapan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Itulah rahasia bagaimana Islam melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Termasuk ketika dulu Islam memimpin bumi 13 abad lamanya kan, ulama-ulama Islam hebat-hebat dengan karya-karyanya, bukan hanya di bidang ilmu agama, tapi bahkan di bidang sains. Kok bisa hebat-hebat luar biasa?
Karena mereka lebih dulu mempelajari Al-Quran, lebih dulu mempelajari agama. Dan tidak lain tidak bukan ilmu pengetahuan dikembangkan dalam Islam, melainkan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Itu motivasi terbesarnya, teman-teman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau kita mempelajari ilmu hari ini nggak bikin kita makin takut kepada Allah, ada yang salah dengan ilmu itu, atau ada yang salah dalam cara kita meraihnya. Mungkin salah di niatnya, mungkin salah di visinya. Coba cek hari ini ya. Sudahkah ilmu kita itu lillahi ta'ala? Kita belajar ya. Belajar dari kecil, disekolahin sama orang tua. Kemudian kita serius belajar itu karena apa? Agar bisa menjawab ujian, supaya nilainya bagus, supaya lulus dapat ijazah. Ijazah itu untuk mungkin buat sebagian orang mencari pekerjaan. Pekerjaan itu menghasilkan kita materi, uang, kebutuhan hidup, dan bersenang-senang. Jadi ilmu itu untuk materi, ilmu untuk dunia. Makanya jauh dari keberkahan ilmu-ilmu kita hari ini. Harusnya kan ilmu itu untuk mencari ridha Allah, untuk memudahkan ibadah kepadanya. Ada hadis sahih yang sangat menyeramkan ya teman-teman. Saya sampaikan, saya riwayatkan secara makna. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tapi digunakan untuk meraih dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal harum surga bisa dirasakan dari jarak yang sangat jauh sekali. Ternyata kalau ilmu untuk dunia, ilmu bukan untuk mencari ridha Allah, bukan niat ikhlas lillahi ta'ala, itu bahaya sekali. Maka kita semua harus taubatan nasuha nih. Harus banyak-banyak istighfar. Apalagi kita memang produk dari peradaban hari ini. Kita ikut sistem hari ini, apa boleh buat ya. Kita udah belajar berbagai mata kuliah, fisika, kimia, mata pelajaran ya, fisika, kimia, matematika, biologi. Tapi berapa persen yang bisa kita terapkan dalam kehidupan hari ini? Bukankah itu sebuah kemubaziran gitu? Kita menyanyiakan ilmu menguap begitu aja. Ini mubazir banget, teman-teman. Maka kita harus banyak tobatan nasuha. Itu tidak terjadi di zaman kebesaran Islam. Di zaman Islam ini yang memimpin bumi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat luar biasa. Dikembangkan berbagai ilmu ya. Ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kedokteran. Untuk apa? Apa motivasi terbesar ilmu-ilmu itu dikembangkan? Yang sumber inspirasinya, sumber petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Ilmu matematika untuk zakat, untuk faraid, ilmu waris. Ilmu falak, astronomi, rasi bintang menunjukkan arah kiblat tentunya. Menghitung kalender ya, mengamati hilal, Ramadan, Syawal, itu kan dalam rangka ibadah semuanya. Terus ilmu kedokteran berkembang luar biasa dalam Islam. Bukankah orang kalau sakit ibadahnya terbatas? Sholatnya nggak bisa dengan gerakan sempurna, nggak bisa berjihad, nggak bisa haji umroh. Maka dikembangkanlah ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Kita kenal dalam Islam itu istilah bimaristan, rumah sakit. Jadi yang mengembangkan sistem pengobatan ya, dengan rawat inap, dengan rumah sakitnya al-mustashfa ya, dari bahasa Persia bimaristan, karena sebenarnya mewarisi tradisi dari Imperium Persia. Bimaristan itu bahasa Persia. Jadi Islam itu nggak pernah ngaku-ngaku. Kalau memang diambil dari imperium sebelumnya, maka Islam tetap mengakuinya. Beda dengan bangsa Barat, bangsa Eropa, mereka mencuri ilmu kaum muslimin, tapi mereka tidak mengakuinya. Seperti Ibnu Nafis, orang pertama yang meneliti peredaran darah minor manusia, ahli kedokteran. Karya Ibnu Nafis itu tebal, diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, tapi nama Ibnu Nafisnya dibuang. Hasil penelitiannya no name. Nggak jelas siapa nih yang menemukannya, inventornya nggak jelas. Maka kita patut curiga kalau ada ilmu keren luar biasa hari ini, jangan-jangan itu sementara nggak jelas siapa foundernya, siapa penemunya, jangan-jangan itu ilmunya orang Islam, ilmunya kaum muslimin yang dicuri. Kalau kita runut lagi ya teman-teman, hari ini kita disuguhkan siapa penemu ini itu, kebanyakan adalah nama-nama orang Barat, nama-nama orang Eropa. Misalnya, siapa penemu pesawat terbang? Maka kita akan dengan cepat menjawab Wright bersaudara. Padahal 1000 tahun sebelum Wright bersaudara diklaim sebagai orang-orang yang menemukan pesawat terbang, Ibnu Firnas, ulama Islam, ahlul Quran, lebih dulu berhasil terbang.
terinspirasi dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Jadi ayat ini menginspirasi Ibnu Firnas untuk menciptakan prototipe pesawat terbang sehingga berhasil menjadi manusia yang sukses terbang. Selain Nabi tentunya. Karena Rasulullah pernah terbang dengan burak, Nabi Sulaiman pernah terbang dengan angin. Ini manusia biasa terbang dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi atas izin Allah. Jadi jangan terlalu kagum dengan peradaban hari ini. Apa yang diraih oleh peradaban hari ini, modern lah, industri 4.0, 5.0 lah, 5G dan seterusnya. Jangan terlalu silau dengan peradaban hari ini, karena tidak lain tidak bukan apa yang diraih oleh peradaban hari ini itu tidak terlepas dari sumbangsih peradaban Islam. Ulama-ulama Islam yang ahlul Quran, yang mereka menyumbangkan karyanya, yang karya mereka masih digunakan sampai hari ini. Diteruskan oleh peradaban hari ini. Dan ironisnya, ketika ilmu pengetahuan hari ini dikuasai oleh non-muslim, dikuasai oleh orang-orang Zionis, maka coba lihat betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan di darat, di laut. Banyak banget ya hari ini bumi dieksploitasi, dilubangi, diambil isi perutnya, diambil energinya, tapi lubangnya dibiarkan terbuka menganga. Limbah, logam berat, gitu, mencemari lingkungan, gitu, sehingga muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Anak kecil lahir autis, itu kan nggak ada di zaman dulu. Coba tanya ke kakek nenek kita. Itulah produk dari peradaban hari ini. Efek negatifnya. Kemudian kalau kita lihat ekosistem laut rusak, polusi udara, hutan gundul, climate change. Jadi banyak banget kerusakan-kerusakan, bahkan manusia juga rusak. Di samping penyakit, perempuan hari ini kalau melahirkan di rumah sakit modern diarahkan untuk sesar. Sesar itu kan nggak normal. Itulah peradaban hari ini. Ilmu hari ini banyak merusaknya. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan juga rusak. Para petani dulu kalau menanam, setelah panen, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk ditanam kembali. Hari ini nggak bisa. Bibit harus beli terus ke produsen, ke pabrik kapitalis ya, yang memproduksi bibit. Katanya bibit unggul. Memang ketika ditanam hasilnya bagus. Tapi bibit hasil panen itu diambil kembali untuk disemai ulang, ditanam kembali, nggak bisa. Ketika tumbuh hasilnya jelek, atau bahkan nggak bisa tumbuh. Itu kan hasil rekayasa genetika atau hasil dengan teknologi X-ray dan lain sebagainya untuk memandulkan bibit dan seterusnya. Itulah teknologi hari ini. Peradaban hari ini banyak merusaknya daripada memperbaiki. Beda dengan ketika kaum muslimin yang memimpin bumi. Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Maka hati-hati teman-teman. Hari ini teman-teman kita yang belajar di dunia kampus, di dunia akademisi gitu, pastikan ilmu kita itu lillahi ta'ala dan kita gunakan untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memudahkan ibadah kepada Allah. Apapun cabang ilmu yang kita tekuni, itu semuanya bisa digunakan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk berdakwah, untuk membela agama Allah. Karena semuanya akan ditanya, teman-teman. Jangan sampai kita hanya menggunakan ilmu kita untuk obsesi pribadi, hanya untuk meraih obsesi-obsesi hidup gitu, hanya untuk meraih yang sifatnya duniawi, pengen kerja, pengen mapan di usia muda, nikah, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Itu kerdil sekali. Anak muda yang mati dalam keadaan memiliki cita-cita yang kerdil, itu semua tadi ya, maka matinya adalah mati kerdil, bukan mati yang besar. Tapi kalau lihat Muhammad Al-Fatih, lihat Salahuddin Al-Ayyubi, lihat anak-anak muda yang hebat dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Kegelisahan mereka adalah tentang umat ini. Kegelisahan Salahuddin Al-Ayyubi adalah terjajahnya tanah yang diberkahi, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Kegelisahan Muhammad Al-Fatih adalah tembok besar Konstantinopel. Bagaimana cara untuk menghancurkannya? Bagaimana cara untuk membuka atau meruntuhkan kezaliman, meruntuhkan kesombongan Imperium Bizantium di saat itu. Itulah kegelisahan anak muda. Maka ketika anak muda punya kegelisahan yang luar biasa, memikirkan umat ini, memikirkan agama ini, maka
insya Allah Allah akan membimbing anak muda itu untuk meraih kemenangan, meraih kejayaan, tentunya dengan ilmu. Makanya perlu punya mentor kehidupan, yaitu nggak lain nggak bukan adalah para ulama. Kalau bukan dari ulama, dari siapa lagi kita belajar gitu. Kita jangan main tebak-tebakan, karena ilmu ini ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu kan pewaris para nabi. Kalau kita mau paham Quran dengan pemahaman yang benar, kalau bukan dari ulama ahli tafsir, dari siapa lagi kita mau belajar? Maka teman-teman semuanya insya Allah, mudah-mudahan dari insight singkat di momen pagi hari ini jadi pelajaran ya buat kita. Kalau kita mau bangkit, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita mau mengalahkan Zionis Yahudi hari ini, hanya dengan Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi adalah kaum yang la ya'qilun, la yafqahun. Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr. Sementara kita orang Islam adalah umat yang ulul albab, ulul absar. Orang yang cerdas. Keterlaluan sekali hari ini umat yang ulul albab, ulul absar dikalahkan oleh kaum yang la ya'qilun, la yafqahun. Kenapa? Karena kita hari ini meninggalkan Al-Quran. Bukan kebetulan. Karena ini adalah proyek yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan generasi muslimin dari kitab sucinya, dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Dulu upaya penjajah-penjajah Eropa adalah menjauhkan generasi Islam dari Al-Quran dan bahasa Arab. Karena mereka tahu sumber kekuatan kaum muslimin ada di sana. Ada di Quran dan bahasa Arab. Dulu bahasa Arab menjadi bahasa persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Daulah Islamiyah, ya bahasa persatuannya bahasa Arab. Coba lihat dulu literatur-literatur di Nusantara. Para ulama menulis bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi. Itu menandakan bahwa bagaimana dekatnya nenek moyang kita dulu dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Sehingga mudah untuk memahami Al-Quran. Sehingga mudah untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah, kata Allah dalam awal surah Yusuf, bahasa yang bikin cerdas. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu saraf, maka kita akan tahu betapa kayanya, betapa spesifiknya, betapa detailnya bahasa Arab. Bahasa yang paling mampu mengungkap isi hati, ekspresi jiwa, itulah bahasa Arab yang disampaikan oleh para ulama. Maka teman-teman semuanya yang sayang Allah, terakhir ya, sebelum saya tutup, apa yang harus kita lakukan hari ini? Teman-teman semuanya yang sayang Allah, Quran adalah hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran itu hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Pertanyaannya, kapan Quran bisa menjadi petunjuk? Quran baru jadi petunjuk ketika dipahami. Maka coba cek interaksi kita dengan Quran hari ini. Ada di level mana? Level pertama adalah qiraatil Quran. Asal katanya qira'a, baca doang. Meskipun kita belum memahaminya. Pahalanya udah luar biasa. Satu huruf, satu kebaikan, Allah kali menjadi 10 pahala. Masih terbata-bata, ajran, double pahalanya. Tapi kalau udah mahir, alladzi yaqra'una al-Quran huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Akan bersama malaikat yang mulia. Itu fadilah udah luar biasa. Baru di level 1, qiraatil Quran. Membaca saja. Meskipun kita belum memahaminya, keberkahan Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, itu baru di level 1. Menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi healing ya. Itu sekalipun kita belum memahami Quran, ternyata fadilahnya luar biasa, keistimewaannya luar biasa. Tapi Allah turunkan Quran bukan hanya untuk kita baca, teman-teman, bukan hanya untuk menabung pundi-pundi pahala. Ada level kedua yang Allah inginkan. Apa itu? Tilawatil Quran. Asal katanya tala. Tadi Ustadz Salihin Abu Izzuddin menyampaikan ya, tilawah itu yatlu alaihim ya. Yatlu itu kan asalnya dari tala juga, dibacakan secara tilawah. Apa bedanya dengan qiraah? Kalau tilawah itu membaca, memahami agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Kalau Ustadz Salihin tadi sampaikan to follow gitu. Kalau agar kita bisa mengikuti Quran ya. Jadi bukan hanya membaca, tilawah itu membaca Quran, tapi bukan sekedar membaca. Baca, berusaha memahaminya agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Agar kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa arti tadabbur? Dabara itu artinya belakang. Tadabbur, kita berpegang kepada belakang Quran. Kemanapun Quran pergi, kita akan ikut. Itulah tadabbur. Supaya bisa begitu, tilawatil Quran. Baca Quran, pahami agar bisa mengamalkan, agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat yang kita baca.
Jadi itu hanya definisi istilah ya teman-teman. Qiraatul Quran, tilawatil Quran. Ternyata masih ada level yang lebih baik dari tilawah. Apa itu? Tahfizul Quran. Menghafal Quran. Tahfadha yahfidhu itu artinya menjaga ya. Hakikatnya Allah yang menjaga Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah yang turunkan Quran, Allah pula yang menjaga Al-Quran. Cuma Allah sebut dhamirnya di sini adalah nahnu, kami yang menurunkan Quran. Karena Allah memuliakan malaikat Jibril, malaikat yang diutus oleh Allah dengan izin Allah untuk menurunkan Al-Quran yang mulia. Maka ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Allah muliakan malaikat Jibril, Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang menjaganya. Siapa yang Allah maksud? Hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Yang mereka menghafal Al-Quran, yang mereka mengulang-ulang hafalannya, memurajaah hafalan mereka, yang mereka menjaga Al-Quran dengan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan. Itulah hafizul Quran, hamilul Quran. Dengan izin Allah tentunya. Maksudnya gimana? Quran itu terjaga dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak ngafal Quran, itu nggak merugikan Allah sama sekali. Artinya kita nggak dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan Quran, dengan kalamnya. Kalau kita nggak ngafal Quran, kita nggak dipilih Allah. Artinya Allah akan memilih hambanya yang lain, hamba-hambanya yang lain, kaum yang lain yang lebih hebat dari kita, yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang akan menjaga kalamnya yang mulia, yang menjadi wasilah terjaganya Al-Quran. Maka pilihan ada di kita hari ini. Kita mau dimuliakan Allah dengan Quran atau enggak? Kalau mau, maka jaga Al-Quran. Tahfizul Quran. Dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Dalam ayat ini Allah menyebut inna nahnu nazzalna dzikra. Nama lain Al-Quran adalah az-zikra. Sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dipahami, sesuatu yang diulang-ulang. Karena hakikat terjaganya Al-Quran adalah dengan pengulangan. Orang yang udah hafal Quran 30 juz sekalipun, udah tasmiyah, udah setoran, maka seumur hidup dia masih harus murajaah agar Qurannya terjaga, agar hafalannya terpelihara. Karena hakikat terjaganya Al-Quran adalah dengan pengulangan. Tahfizul Quran. Penjagaan terhadap Al-Quran bukan hanya dengan menghafal, tapi juga dengan mengulang. Maka menghafal dan murajaah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itulah 3 level interaksi dengan Quran. Qiraatul Quran, baca doang. Tilawatul Quran, baca, dipahami agar bisa dan tahfizul Quran, memelihara, menjaga Quran. Kenapa tahfizul Quran ini paling mulia, paling besar fadilahnya? Karena orang yang menghafal Quran, itu diharapkan memang seharusnya sudah melewati fase-fase di bawah itu. Bukankah ketika kita menghafal Quran pasti baca dulu berulang-ulang? Nah, ini qiraatul Quran. Bukankah supaya hafalan kita terjaga, kita perlu memahaminya? Itulah tilawah. Itulah ahlul Quran sejati. Dan sejatinya memang dulu di zaman Nabi, di zaman Rasul, Quran itu memang dihafal. Mushaf itu belum ada. Quran dibacakan oleh malaikat Jibril, diikuti oleh Rasulullah. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka ikuti bacaan Al-Quran itu. Kemudian ketika Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan para sahabat, ya, yatlu alaihim ayatihi, ya, dibacakan di hadapan mereka ayat-ayatnya. Artinya kan Rasulullah membaca dulu, melantunkannya di hadapan para sahabat, kemudian para sahabat itu mengikutinya. Praktik. Gitu. Jadi Islam ini adalah agama yang mengajarkan praktek langsung, teori belakangan. Jangan kebanyakan teori. Rasulullah ketika mengajarkan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Praktekkan ya. Al-Quran juga begitu. Ikuti bacaan Al-Quran yang kalian dengar dari guru kalian. Gitu. Dari Rasulullah mendengar malaikat Jibril, para sahabat mendengar Rasulullah. Adapun teori ilmu tajwid itu baru muncul belakangan. 2 abad setelah Quran diturunkan. Dijabarkan, dirangkum. Bagaimana bacaan Al-Quran Rasulullah diteorikan ya. Matan Jazari, Matan Tufatul Atfal itu belakangan. Tapi aslinya Quran itu diajarkan secara praktik, bukan teori. Dan lain-lain. Iman juga sama, praktik, bukan teori. Bukan rukun iman ada 6 perkaranya, gitu. Bukan itu. Itu belakangan. Tapi lebih ke praktik langsung penanaman gitu dengan dialog-dialog iman. Gitu. Maka mudah-mudahan teman-teman semuanya yang disayang Allah, teori-teori yang udah terlalu panjang kali lebar kali tinggi ini mohon maaf ya, karena saya tidak punya kemampuan jawami'ul kalim sebagaimana Rasulullah SAW, perkataan yang ringkas tapi maknanya luas. Mohon maaf saya ini ngomong kepanjangan ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa. Artinya ketika kita mau bangkit hari ini haruslah kembali kepada Al-Quran,
teruslah membaca Al-Quran meskipun kita belum paham. Terus aja pahami Quran meskipun kita belum maksimal dalam mengamalkan. Terus aja menghafal Quran meskipun hafalan Quran kita belum mungkin. Karena menjadi ahlul Quran prosesnya adalah seumur hidup. Gak pernah mengenal kata henti. Karena Quran itu ibarat mata air yang jernih, akan selalu menghadirkan hal yang baru setiap zamannya. Beda tadaburnya, beda pendekatannya, ayatnya sama, surahnya sama, Qurannya sama, tapi selalu menghasilkan pelajaran, selalu menghasilkan hikmah yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Itulah Al-Quran. Itu jaminan dari Allah. Karena Quran itu adalah mukjizat. Sesuatu yang luar biasa. Betapa setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran itu ada makna, ada hikmah, ada pelajaran yang luar biasa. Kapan-kapan kita akan membahas ini kalau ada kesempatan, insya Allah. Bangun iman dulu ya. Sebelum Quran, maka mudah-mudahan kita bisa semangat untuk membersamai Al-Quran. Kebangkitan Islam hanya mungkin diraih. Problematika umat hari ini hanya mungkin diselesaikan dengan Al-Quran. Kita harus meyakini itu. Udah ada panduan semuanya, tinggal kita menggali, tinggal mana penuturan para ulama agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, agar kita bisa mengulang kembali kejayaan-kejayaan yang udah terjadi di masa lalu dari anak-anak muda, dari orang-orang hebat yang mengisi ruang peradaban Islam, yang menorehkan tinta emas sepanjang sejarah kebesaran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari ini. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran.